sebagai upaya meyakinkan pengikutnya bahwa ajarannya adalah benar-benar bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran sesat Ahmadiyah yang mengaku sebagai nabi terakhir dan Al-Masih, banyak mengeluarkan ramalan-ramalan yang semuanya terangkum dalam berbagai buku. Dalam bukunya Ruhani Hazain, volume 17, halaman 461, Ghulam Ahmad menuliskan, "Jika satu saja dari 100 ramalanku terbukti salah, maka aku adalah seorang pembohong." Sumber dari semua ramalan yang terbukti salah dalam video ini adalah buku-buku Ghulam Ahmad sendiri, bukan dari rumor atau perkataan orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas 10 dari ramalannya yang terbukti salah. 1. Hujan dan gempa bumi. Ghulam Ahmad menulis, "Tuhan mewahyukan kepadaku bahwa hujan deras akan datang. Karena frekuensinya yang tinggi, desa-desa akan hancur. Setelah itu akan datang gempa bumi yang dahsyat." Selama masa hidupnya, ramalan ini tidak pernah terjadi. 2. Kematian Abdullah Atam. Abdullah Atam adalah seorang Kristen yang pernah berdebat dengan Mirza Ghulam Ahmad. Merasa terhina, ia mengumumkan Tuhan memberitahunya bahwa Abdullah Atam akan meninggal dalam waktu 15 bulan. Waktunya sudah terlewat tetapi Abdullah Atam tetap hidup dan meninggal dalam usia tua. Ramalan ini tidak terjadi dan Allah membuktikan bahwa ia bukan nabinya. 3. Menikah lagi. Ghulam Ahmad pernah mengumumkan bahwa Allah telah mewahyukan kepadanya bahwa ia akan menikahi wanita-wanita yang diberkati dan akan memiliki banyak anak dari istri-istri baru tersebut. Saat itu ia berusia 46 tahun. Namun, fakta yang terjadi adalah bahwa sampai dia meninggal dunia, ia tidak pernah menikah lagi. 4. Pernikahan dengan Muhammadi Begum. Pada usia 46 tahun, Ghulam Ahmad menyukai seorang wanita muda bernama Muhammadi Begum. Ghulam Ahmad meminta ayahnya agar menikahkan Muhammadi Begum dengannya, tetapi permintaannya ditolak. Ghulam Ahmad mengumumkan sebuah ramalan bahwa ia akan menikahinya karena Allah telah menjodohkan dengannya dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghalanginya. Ia bahkan menawarkan suap berupa harta dan tanah, namun tetap tidak berhasil. Bahkan wanita yang disukainya itu menikah dengan orang lain. Ghulam Ahmad kemudian meramalkan bahwa suami wanita itu akan segera meninggal dan ia akan dinikahi olehnya karena pernikahan mereka telah tercatat di surga. Ia menetapkan batas waktu 3 tahun untuk kematian suami dari wanita yang ia cintai. Sampai Ghulam Ahmad meninggal dunia, kedua suami istri itu masih hidup. 5. Cahaya dari Tuhan. Seorang putranya lahir ketika ia berusia 59 tahun. Ia memberinya nama Mubarak Ahmad dan mengumumkan bahwa anak ini cahaya dari Tuhan, sang pembaharu yang dijanjikan, penyembuh penyakit. Ia akan menjadi terkenal di 4 penjuru dunia. Namun Allah memiliki rencananya untuk membuktikan sekali lagi bahwa Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi atau sang Mesias. Anak ini wafat karena sakit pada usia 8 tahun. 6. Kelahiran anak laki-laki. Ketika istri Ghulam Ahmad hamil lagi, ia mengumumkan bahwa segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku 4 putra dan memberiku kabar gembira tentang seorang putra yang kelima. Bayi yang lahir adalah seorang putri yang meninggal saat masih bayi. Ini merupakan ramalan pertama tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang salah. 7. Kelahiran anak laki-laki. Istri Ghulam Ahmad hamil lagi dan ia meramalkan bahwa istri tersebut akan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia katakan, anak laki-laki yang mulia akan lahir. Seorang anak yang berwajah tampan. Namun, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan. Ini adalah ramalan yang gagal kedua tentang kelahiran seorang anak laki-laki. Setelah 2 kali ramalan tentang lahirnya anak laki-laki salah, Ghulam Ahmad mengumumkan lagi bahwa Allah memberinya kabar gembira. Sesungguhnya, kami memberimu berita tentang seorang anak laki-laki yang beriman. Kelahiran anak laki-laki itu tidak pernah terjadi. Ini adalah ramalan palsu ketiga tentang kelahiran seorang anak laki-laki. 8. Kelahiran putra pengikutnya. Mansur Muhammad, salah satu pengikutnya, memberitahu Ghulam Ahmad bahwa istrinya sedang hamil. Ghulam Ahmad lagi-lagi meramalkan bahwa istri Mansur akan melahirkan seorang anak laki-laki dari kehamilan ini. Dalam ramalannya, ia menekankan, istri Mansur Muhammad tidak akan meninggal sampai dia melahirkan anak laki-laki mulia ini dan hingga ramalannya terpenuhi. Namun, istri Mansur Muhammad melahirkan seorang bayi perempuan dan setelah itu ia tidak pernah mengandung lagi dan meninggal tanpa melahirkan seorang anak laki-laki. 9. Wabah. Ketika wabah terjadi di Provinsi Punjab, India, Ghulam Ahmad meramalkan bahwa wabah tidak akan masuk ke kota Kadian,
Karena kota itu adalah tempat tinggal Nabi Tuhan. Namun, Allah membuktikannya sebagai pembohong lagi. Wabah menyebar di Kadian, bahkan di rumah Ghulam Ahmad sendiri, pembantu rumah tangganya dan beberapa pengikutnya meninggal karena wabah. 10 kematian Dr. Abdul Hakim. Seorang pria bernama Dr. Abdul Hakim menyebut Ghulam Ahmad sebagai pembohong dan menantangnya untuk debat terbuka. Ghulam Ahmad tidak menerimanya dengan baik dan meramalkan, Abdul Hakim akan segera meninggal karena dia telah mencela dan menghina diriku. Kemudian dia menambahkan bahwa dia sendiri akan hidup hingga berusia 80 tahun lebih. Ghulam Ahmad meninggal 1 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 26 Mei 1908 pada usia 68 tahun, sedangkan Dr. Abdul Hakim hidup selama bertahun-tahun lagi dan wafat sebagai seorang lanjut usia. Allah telah berulang kali menunjukkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang pembohong dan penipu. Karena itu, teruntuk saudara-saudara jamaah Ahmadiyah yang masih mempercayai pria ini sebagai seorang nabi dan juru selamat, segeralah bertobat. Kembalilah ke jalan Islam yang sebenarnya. Jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.